Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu siang 21 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 14 Januari 2023. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian tematik membahas tema dahsyatnya hari hisab, dahsyatnya hisab di hari kiamat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Majelis Ta'lim Yayasan Al-Jannah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang dahsyatnya hisab di hari kiamat. Apa pengertian hisab? Hisab pengertiannya disebutkan oleh para ulama, di antaranya yaitu oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Yaumul hisabi wa ma'nahu anna al-bari subhanahu yu'addidu 'ala al-khalqi a'malahum min ihsanin wa isa'atin wa yu'addidu 'alaihim ni'amahum thumma yuqabilu al-ba'dha bil-ba'd fama yashifu minha 'ala al-akhar hukima lil-mashfufi bihukmihi alladhi ayyanahu lil-khairi bil-khair wa lisyarri bis-syarr. Arti dari hisab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung amalan-amalan hamba, baik itu amal baik atau amal buruk. Kemudian menghitung juga nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Kemudian Allah membalas dengannya. Allah membalas dengannya. Yang baik dibalas oleh Allah dengan kebaikan, kemudian yang buruk
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan. Itulah pengertian hisab menurut Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Adapun hisab menurut Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ulama Islam abad ke-15 Hijriah, beliau mengatakan al-muhasabatu ittila'ul ibadi ala amalihim yaumal qiyamah, yang artinya hisab adalah para hamba diperlihatkan amalan-amalan mereka pada hari kiamat. Para hamba diperlihatkan amalan-amalan mereka pada hari kiamat. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Selanjutnya poin penting yang berkaitan dengan hisab adalah hisab, yaitu termasuk dari rukun iman yang kelima. Hisab termasuk dari rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab adalah termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa adanya hisab pada hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 4, wattaqullah innallaha sari'ul hisab, yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cepat hisabnya bagi siapa yang dihisab oleh Allah, nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Nah, begitu juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kafa bina hasibin, yang artinya dan cukuplah kami sebagai orang yang menghitung dosa-dosa dan juga menghitung amalan-amalan. Ini menunjukkan bahwasanya adanya hisab di hari kiamat kelak. Begitu juga dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun yang seorang yang diberikan kitabnya dengan kanannya, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah dan kembali kepada keluarganya dalam keadaan riang gembira. Nah, ini menunjukkan bahwasanya adanya hisab di hari kiamat, ya, adanya hisab di hari kiamat. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari hadis Rasul, dari ayat-ayat Al-Quran tentang adanya hisab di hari kiamat. Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang adanya hisab di hari kiamat, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba yaumal qiyamah udzib, siapa yang dihisab di hari kiamat maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dihisab di hari kiamat maka dia akan disiksa oleh Allah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, alaysa qad qala Allahu azza wa jalla fa sawfa yuhasabu hisaban yasira? Wahai Rasulullah, mengapa begitu hadisnya? Bukankah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang dihisab oleh Allah
maka Allah akan menghisabnya dengan hisab yang mudah. Ini menunjukkan bahwa orang yang dihisab ada hisabnya mudah, tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa dzaki al-hisab, innama dzaki al-'ard. Faman nuqisha al-hisaba yaumal qiyamah 'udzib. Yang dimaksud dengan hisab tersebut adalah bukan itu, tetapi yang dimaksud hisab adalah siapa yang diteliti saat hisabnya, maka dia akan disiksa. Nah, adapun fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka sungguh ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Itu adalah menampakkan amalannya, yaitu setiap orang baca buku catatan amalnya masing-masing. Setiap orang diperlihatkan amal baiknya dan amal buruknya, ya. Kemudian setelah itu amal buruknya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sampai Allah saat hisab mengatakan, ya, lima fa'alta hadza, lima tarakta hadza, kenapa engkau lakukan ini, kenapa engkau tinggalkan ini, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa alasanmu mengerjakan ini, kenapa engkau keluar tanpa berjilbab, kenapa engkau mengangkat suara di atas suara suamimu, kenapa engkau tidak taat. Nah, yang seperti inilah yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dihisabnya sangat diteliti oleh Allah, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun siapa yang hisabnya hanya diperlihatkan, ini loh dosamu, ini dosamu, ini dosamu, ya, tahu enggak? Oh iya, ya Allah, saya tahu itu dosa saya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Nah, ini namanya hisab yang mudah. Tetapi sebenarnya semua hisab itu siapa yang dihisab oleh Allah, yaitu maksudnya siapa yang diteliti oleh Allah hisabnya, pasti dia akan sulit hidupnya, sulit nasibnya kelak pada hari kiamat. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, saudari-saudari muslimah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil lain yang menunjukkan bahwa adanya hisab di hari kiamat berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Ini umatmu, bersama umatmu itu ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini menunjukkan bahwasanya adanya hisab di hari kiamat, ya, adanya hisab di hari kiamat. Dan ada dari umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Ini sekali lagi menunjukkan adanya hisab di hari kiamat. Naam. Kemudian juga hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Dua perkara yang sangat dibenci oleh anak manusia, kita semua. Al-maut, wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Yang pertama adalah kematian, padahal kematian itu lebih baik bagi orang beriman daripada terperosok ke dalam hal yang membinasakannya. Wa yakrahu qillatal mal wa qillatal mal aqallu lil hisab. Dan seorang anak manusia benci mempunyai sedikit harta, padahal sedikit harta itu lebih meminimkan untuk hisab. Nah, sedikit harta itu lebih meminimkan untuk hisab. Nah, ini menunjukkan
bahwasanya ada hisab. Ya, bahwasanya ada hisab. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum, sekarang kita masuk kepada beberapa prinsip saat hisab di hari kiamat yang terjadi nanti pada hari kiamat. Apa prinsipnya saat hisab pada hari kiamat? Yang pertama yaitu keadilan yang sempurna. Yang pertama adalah keadilan yang sempurna. Ya, hisab nanti di hari kiamat sangat-sangat adil, tidak ada kezaliman pun, kezaliman sedikit pun. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hak maka dia akan mendapatkan haknya. Yang memberikan kewajiban maka dia wajib menunaikan kewajibannya. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 281, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Kemudian disempurnakan setiap orang atas apa yang telah ia lakukan dan mereka tidak akan dizalimi. Ya, tidak akan dizalimi. Maksudnya tidak akan dizalimi apa? Yaitu binaqsi thawabin wa tad'ifi iqab. Tidak akan dizalimi dengan cara dikurangi pahalanya atau dilipatkan dosanya. Enggak, tidak akan terjadi itu nanti saat hisab. Ya, tidak akan terjadi saat hisab. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya prinsip hisab nanti pada hari kiamat adalah keadilan, tidak ada kezaliman sedikit pun, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 16, "Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fis samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Luqman berkata kepada anaknya, mengajari tentang hisab di hari kiamat. "Wahai anakku sayang, sesungguhnya jika ada sebuah perbuatan seberat biji sawi." Perbuatan seberat biji sawi. Biji sawi itu apa, Ibu? Nah, ini saya akan berikan contoh ya. Biji sawi, sebuah perbuatan seberat biji sawi. Saya akan carikan yang kira-kira bisa menunjukkan bahwa dia kecil. Ya, sangat kecil. Ini perhatikan. Nah, biji sawi kecil, ya, sangat kecil. Kalau seandainya apa tadi? Kalau seandainya ada perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu, atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya untuk membalasnya. Nah, itu ya, seberat itu tidak akan dibiarkan oleh Allah, karena salah satu kaedah di dalam hari kiamat saat hisab adalah keadilan yang sempurna yang terlepas dari kezaliman. Kemudian kaidah yang kedua atau prinsip yang kedua hisab di hari kiamat adalah bahwa seorang hamba tidak akan menanggung dosa orang lain. Seorang hamba tidak akan menanggung dosa orang lain. Semuanya ditanggung masing-masing. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 15,
la taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Seorang yang melakukan dosa tidak menanggung dosa orang lain. Imam Qatadah rahimahullah berkata, seorang ahli tafsir yaitu Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, beliau berkata, wallahi ma yahmilullah ala 'abdin dzamba ghairihi wa la yu'akhadhu illa bi'amalihi. Seorang hamba tidak akan memikul dosa orang lain dan tidak akan disiksa kecuali atas amalnya. Tidak akan disiksa kecuali atas amalnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu nanti di hari kiamat setiap hamba Allah akan melihat buku catatan amalnya masing-masing. Termasuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperlihatkan buku catatan amalnya. Maka pada saat itu tidak ada alasan sama sekali untuk manusia mengelak. Ya, tidak ada alasan sama sekali untuk manusia mengelak, karena Allah akan perlihatkan apa yang dia lakukan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Ali Imran ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad." Yang artinya adalah pada hari itu setiap orang akan mendapati apa yang ia telah perbuat dari kebaikan ada dan dihadirkan di hadapannya, dan juga apa yang telah ia perbuat dari keburukan. Ya, ia menginginkan jikalau antara dia dengan keadaan seperti itu jarak yang sangat jauh. Nah, ini adalah prinsip yang ketiga, hisab yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Prinsip yang keempat adalah yaitu seorang hamba akan dilipatkan pahalanya di hari kiamat saat hisab, dan dosanya dicukupkan satu saja. Artinya tidak dilipatkan. Ya, dosanya tidak dilipatkan. Dan ini termasuk karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala dan mencukupkan dosa-dosa, ya. Nah, ini ada pelajaran menarik di sini, Bu. Perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at." Sesungguhnya Allah menulis atau menentukan bagaimana tata cara penulisan dosa dan maksiat. Ya, lihat bagaimana tata cara penulisan dosa dan maksiat serta amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah." Kalau ada orang berniat untuk beramal saleh, baru niat, Bu, belum beramal. Saya niat ingin berhaji, saya niat ingin puasa, saya niat ingin bangun masjid, baru niat. Maka dituliskan oleh Allah pahala yang sempurna. Baru niat, belum melakukan, ya, pahala yang sempurna. Maka banyak-banyaklah niat-niat baik, ya, niat-niat baik. Kemudian fa in amilaha katabaha Allah indahu asyru hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Kalau seandainya niat amal saleh tadi jadi dia kerjakan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia diberikan pahala 10 kebaikan.
dilipatkan menjadi 700, dilipatkan menjadi berlipat-lipat. Ini kalau seandainya amal soleh yang diniatkan tadi jadi dikerjakan. Taib. Kemudian fa in hamma bi sayyi'ah, jika dia bertekad, berniat untuk melakukan dosa atau maksiat, falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah, lalu orang tersebut tidak jadi mengerjakan niat dosa dan maksiat tadi, maka dituliskan oleh Allah satu pahala yang sempurna. Dituliskan oleh Allah satu pahala yang sempurna. Lihat ya, bagaimana luasnya rahmat Allah. Fa in amilaha katabaha Allah indahu sayyi'atan wahidah. Lalu kalau seandainya dia mengamalkan dosa yang sudah dia niatkan tadi, maka Allah akan menulisnya satu dosa saja. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nah, pelajarannya apa? Ini di luar hisab ya. Ini faedah. Pelajarannya apa? Semestinya bagaimanapun orang tersebut bermaksiat, bagaimanapun banyaknya dosanya, semestinya lebih banyak pahalanya. Ya, betul apa betul? Semestinya kalau seandainya dia bagaimanapun dia, maka dia lebih banyak pahalanya. Betul apa betul ibu? Jawabannya adalah iya. Semestinya lebih banyak pahalanya. Kenapa demikian? Karena baru niat beramal soleh sudah dinulis pahala sempurna. Kalau dikerjakan niatnya dikalikan 10, ditambahkan 700, dikalikan lagi berlipat-lipat. Kalau berniat beramal maksiat, maka belum dikerjakan atau tidak jadi mengerjakan, maka dituliskan pahalanya secara sempurna. Ya. Adapun kalau dosa tidak demikian. Dosa, ya, saat seseorang mengerjakan dosa, maka dia hanya mendapatkan satu dosa saja. Nah, semestinya itu lebih banyak pahalanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Cuma mengapa nanti di hari kiamat ada orang yang pahalanya sedikit saat ditimbang? Jawabannya apa, Bu? Siapa yang tahu? Nah, siapa yang tahu, Bu? Pertanyaan saya, semestinya dengan penulisan, tata cara penulisan dosa dan pahala tadi, semestinya pahala seorang muslim banyak bagaimanapun dosanya, tetap pahalanya banyak. Tetap pahalanya apa? Banyak. Tetapi kenapa saat dihisab di hari kiamat nanti pahalanya tetap sedikit? Siapa yang bisa jawab, Ibu? Halo? Assalamualaikum? Ibu-ibunya masih ada atau udah kabur? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Saya tidak akan lanjutkan kecuali ada yang jawab. Mana mic-nya? Buka pintunya sedikit biar saya dengar nih. Nah. Ya. Kenapa pahalanya lebih sedikit padahal hitungannya seperti itu? Nggak jelas, Bu.
Ayo, kenapa? Jawabannya kenapa? Hah? Maksiat ketika apa? Lisan. Apanya yang lisan? Tidak bisa menjaga lisannya. Kalau nggak bisa jaga lisan, emang kenapa? Dia tidak bisa menjaga lisannya, atau lisannya itu buruk, yang keluar kata-katanya, yang orang nasional, orang ada. Lalu apa hubungannya dengan pahala? Gara-gara? Nah, akibat dia berurusan dengan makhluk lain, baik itu melalui lisannya, melalui tulisannya, melalui macam-macamnya, maka dia punya tanggungan kepada makhluk lain. Akhirnya di hari kiamat, pahalanya yang banyak tadi dia apakan? Dia bagi-bagi. Nah, di sini saya ingin mengajarkan kepada ibu-ibu, hati-hati yang ahli ibadah tapi mempunyai tanggungan kepada orang lain. Baik itu tanggungan harta, hutang tidak dibayar, minjem gak dikembalikan, atau tanggungan lisan sebagaimana yang sudah ibu sebutkan tadi, atau tanggungan pukulan. Nah, ini hati-hati. Kalau dilihat sih dia ahli ibadah, hafal Quran, ahli tahajud, ahli sholat, ahli majelis ilmu, tapi ternyata dia tidak menjaga tanggungan orang lain terhadap dirinya. Akhirnya nanti di hari kiamat dia harus bayar. Bayarnya dengan apa, ibu? Dengan pahala. Alhamdulillah, berarti ibu paham. Taib, yang kelima, yang terakhir, prinsip hisab nanti di hari kiamat, dan ini menunjukkan dahsyatnya nanti di hari kiamat, adalah diberdirikan para saksi. Nah, diberdirikan para saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 51, wa yauma yaqumul ashhad, dan ingatlah hari diberdirikan para saksi. Ya, diberdirikan para saksi. Siapa saja para saksi itu? Para saksi itu adalah diantaranya para malaikat. Nah, ini ibu-ibu, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surat Qaf ayat 20-21, wa nufikha fis sur, ditiupkan sangkakala, dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang diancamkan kepada kalian, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan setiap orang akan datang bersamanya penuntunnya, wa syahid, dan saksi-saksinya. Saksi yang dimaksud di sini siapa? Kata Imam Al-Baydawi, al-ashhad jam'u syahid ka sahibin wa ashabin, wal muradu bihim man yaqumu yaumal qiyamah li syahadati 'alan nas minal malaika wal anbiya wal mu'minin, yaitu seperti para malaikat, para nabi, dan orang-orang beriman itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Jadi diberdirikan saksi-saksi, ya, entah itu saksinya nanti pemberat pahala atau malah kebaliknya memberatkan dosa. Di antara saksi adalah para rasul. Nah, kalau tadi kan para malaikat, di antara saksi adalah para rasul.
Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 41, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimanakah jika kami datang dari setiap umat seorang saksi dan kami akan datangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka. Nah, ini ya. Kemudian termasuk saksi juga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk saksi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Ya, menjadi saksi-saksi atas manusia. Termasuk saksi-saksi adalah juga anggota tubuh manusia. Termasuk saksi-saksi juga adalah anggota tubuh manusia, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 21-23, "Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un." Pada hari itu dikumpulkan musuh-musuh Allah di dalam neraka dan mereka akan dibagi-bagi. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa jaluduhum. Ketika datang maka akan bersaksi pendengaran mereka, mata mereka, kulit mereka, bima kanu ya'malun, sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Ya, maka wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ya, kemudian mereka berkata kepada kulit mereka, "Kenapa kalian jadi saksi aku?" Gitu ya. Kemudian Allah mengatakan, "Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un." Allah berfirman, Allah lah yang menjadikan mereka berbicara, sebagaimana Allah menjadikan setiap sesuatu berbicara. Dan dialah Allah yang menciptakan kalian pada pertama kali, kemudian dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Nah, ini menunjukkan bahwa termasuk saksi nanti pada hari kiamat adalah anggota tubuh kita. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari itu tangan mereka bersaksi. Pada hari itu lisan mereka bersaksi, kaki mereka bersaksi. Nah, ini pemandangan yang ada di hari kiamat. Termasuk yang menjadi saksi adalah bumi. Nah, Allah berfirman, "Wa qala al-insan yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha." Yang artinya, dan manusia berkata, apa ini? Pada hari itu, ya, pada hari itu bumi akan memberitahukan kabar-kabarnya. Nah, ayat ini Ibu, surat Al-Zilzalah yang yauma idzin tuhadditsu akhbaraha adalah dalil kalau kita sholat wajib, kemudian ingin sholat sunnah, maka kita mencari tempat lain agar nanti bumi ini menjadi saksi di hari kiamat. Agar nanti bumi ini menjadi saksi nanti di hari kiamat. Nah, inilah 5 prinsip yang akan terjadi nanti pada hari hisab. 5 prinsip yang akan terjadi nanti pada hari hisab. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan hisab? Kapan terjadinya hisab? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa terjadi hisab adalah setelah Allah mengumpulkan para hamba, kemudian
Setelah itu Allah memberikan buku catatan amal, ya. Kemudian baru setelah itu dimulai hisab. Nah, itu ceritanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kapan dimulainya hisab. Taib. Selanjutnya, apa saja yang dihisab atas seorang hamba. Nah, ini termasuk dahsyatnya hisab di hari kiamat. Apa saja yang dihisab oleh Allah atas seorang hamba. Yang pertama yaitu tentang keyakinannya, kesyirikan dan kekufurannya. Adakah kesyirikannya, kekufurannya, ya? Ini akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu tentang keyakinannya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Asy-Syu'ara ayat 93. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Dikatakan kepada hamba, di manakah kalian beribadah kepada selain Allah? Maksudnya, manakah sembahan-sembahan kalian selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini menunjukkan bahwa salah satu yang akan dihisab kelak nanti di hari kiamat adalah tentang keyakinan, kesyirikan dan kekufuran. Pernah enggak dia melakukan kesyirikan? Pernah tidak dia melakukan kekufuran? Ya. Kemudian yang kedua yang akan dihisab atas seorang hamba adalah amalan yang mereka amalkan selama hidup di dunia. Amalan yang mereka amalkan selama hidup di dunia. Ini akan dihisab nanti pada hari kiamat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 92-93. Ya, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Rabbmu sungguh kami akan benar-benar tanya mereka seluruhnya, amma kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka perbuat. Namanya siapa sih? Taib. Maka salah satu yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah yaitu semua yang diamalkan. Ya, semua yang diamalkan oleh seorang manusia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 'umrihi fima afnah wa an 'ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa, tentang ilmunya dia amalkan untuk apa, tentang hartanya dia dapatkan dari mana dan dia pergunakan untuk apa, tentang badannya dia gunakan untuk apa. Jadi semuanya akan ditanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Maka persiapkan baik-baik, ya, persiapkan apa yang sudah diamalkan. Surat Al-Zilzalah juga ayat 7-8 juga menunjukkan akan hal ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil zarrah. Zarrah itu adalah semut kecil, ya, semut kecil. Maka ia akan melihatnya. Siapa yang mengamalkan walau seberat zarrah, semut kecil, keburukan, maka ia akan melihatnya. Semuanya akan didatangkan oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Ya wailatana ma li hadzal kitab
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Alangkah celakanya aku. Ya, kenapa buku catatan ini tidak meninggalkan yang kecil yang besar kecuali menghitungnya. Jadi semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib. Kemudian yang termasuk akan dihisab atas seorang hamba adalah setiap nikmat yang seorang hamba merasakannya selama di dunia. Nikmat, setiap nikmat. Ya. Allah berfirman dalam surat apa Bu? Coba dalilnya. Surat At-Takatsur. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, beliau mengatakan an kulli syai' min ladzatid dunya, tentang segala hal dari kelezatan dunia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa setiap kelezatan yang dirasakan oleh seorang hamba akan ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamah minan na'im an yuqal alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya yang pertama akan dihisab atasnya seorang hamba pada hari kiamat adalah dari nikmat-nikmat, ya, yaitu dengan dikatakan kepadanya, bukankah kami telah sehatkan badanmu, bukankah kami telah hilangkan haus dahagamu. Jadi sampai segitu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya akan ditanya dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berikan. Kemudian termasuk dahsyatnya hisab di hari kiamat yang akan ditanya oleh Allah atas seorang hamba adalah perjanjian, kesepakatan akan ditanya oleh Allah. Ya, yang janji-janji, yang melakukan kesepakatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 15. Laqad kanu ahadullah min qabl la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Dan sungguh mereka telah berjanji kepada Allah sebelumnya bahwa mereka tidak akan berpaling, dan adalah janji kepada Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 34 juga begitu. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janji, sesungguhnya perjanjian akan dimintai pertanggungjawaban, hisab nanti pada hari kiamat. Nah, termasuk dari dahsyatnya hisab dari kiamat adalah yaitu seseorang akan ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah pendengarannya, penglihatannya, dan qalbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbunya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian berbuat tanpa dasar ilmu, sesungguhnya
pendengaran, penglihatan, dan qalbu, seluruhnya adalah akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini menarik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan dapati sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pendengaran terlebih dahulu sebelum penglihatan. Ya, pendengaran terlebih dahulu sebelum penglihatan. Banyak ayatnya, di antaranya tadi, ya. Di antaranya juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kenapa ini didahulukan pendengaran dibandingkan penglihatan? Nah, ini ada kaitannya dengan ini, Bu, dengan musik. Ya, dengan musik. Maka ketahui baik-baik, Allah ingin mengingatkan bahwa apabila seseorang sudah dirusak pendengarannya, maka akan dirusak juga serta-merta penglihatannya, kemudian juga qalbunya. Nah, ini salah satu faidah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala akan hal ini. Taib. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kalau berbicara seperti ini berarti tentang hisabnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perasakan di dalam kalbu kita. Inilah dahsyatnya hisab nanti di hari kiamat. Taib. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pembicaraan tentang hisab yang dengannya akhirnya kita mengetahui dahsyatnya hisab pada hari kiamat adalah orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu akhirul umam." Kita umat yang paling terakhir. Wa awwalu man yuhasab. Dan kita yang paling pertama dihisab. Yuqal, akan dikatakan, ainal ummatu al-ummiyatu wa nabiyyuha. Akan dicari nanti kelak di hari kiamat, mana umat yang tidak bisa membaca dan juga nabinya. Fanahnul akhirunal awwalun. Maka kita ini adalah generasi terakhir tetapi paling pertama untuk dihisab. Nah, itu dia. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mengetahui juga tentang dahsyatnya hisab adalah kita mengetahui amalan apa yang paling pertama akan dihisab oleh Allah. Yang paling pertama akan dihisab oleh Allah adalah amalan sholat. Maka hati-hati dengan sholatnya ibu-ibu, hati-hati dengan sholatnya. Dengan anak-anak kita hati-hati. Kenalkan dia ada kehidupan akhirat. Ya, kenalkan dia akan kehidupan akhirat. Hati-hati jangan sampai seseorang melalaikan sholat. Jangan sampai seseorang melalaikan sholat. Taib. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjah." Sesungguhnya yang pertama akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka sungguh ia beruntung dan sukses.
Nah, ini Bu. Berarti sholat penentu nasib, Bu. Ya, hati-hati dengan sholat anak-anak kita terutama. Anak-anak kita terutama yang sudah baligh. Jangan sampai tidak sholat berdosa. Jangankan yang sudah baligh, yang belum baligh saja umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk diperintahkan sholat. Ya. Jika sholatnya rusak, maka sungguh dia telah rugi dan malang. Sungguh dia telah rugi dan malang. Begitu juga perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang patut diperhatikan juga dalam perihal hisab, agar kita tahu dahsyatnya hisab di hari kiamat adalah macam-macam hisab. Nah, ini dia, macam-macam hisab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam hisab yang pertama adalah hisabnya mudah. Merekalah yang mengambil buku catatan dengan kanan mereka. Surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8. Hisab yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun seorang yang diberikan kitabnya dari kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Imam Ibnu Jarir, hisab mudah itu bagaimana? Ini perhatikan Bu. Bi an yundhara fi a'malihi fayughfaru lahu sayyi'atuhu wa yujaza ala hasanatiha. Nanti hisab mudah itu adalah Allah memperlihatkan amalan. Hei fulan, tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Lalu Allah mengampuni dosa-dosa tersebut dan menghapuskan memberikan pahala atas orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, itu namanya hisab yang mudah. Jadi hisab yang mudah itu adalah Allah memperlihatkan amalan-amalan hamba, ya. Kemudian Allah ampuni yang dosa, lalu Allah Subhanahu wa taala beri pahala yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dari macam-macam hisab adalah yang kedua, yaitu seorang yang mendapati hisab yang sulit, merekalah penghuni neraka. Seorang yang mendapati hisab yang sulit, merekalah penghuni neraka. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam." Orang-orang yang menerima ajakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan husna, yaitu surga. Dan yang tidak menerima, maka mereka akan mengatakan, jikalau kami memiliki kekayaan sebesar bumi dan semisalnya, maka kami akan bayar siksa neraka ini. Mereka lah orang-orang yang mendapati keadaan yang buruk pada hari kiamat. Ya, hisab yang buruk pada hari kiamat. Tempatnya neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab itu ada hisab yang mudah, ada hisab yang buruk. Ada hisab yang mudah, ada hisab yang buruk. Orang beriman ada sekitar 2 keadaan. Yang pertama, tidak dihisab sama sekali, ya. Yang kedua adalah cuma diperlihatkan amalnya. Yang ketiga adalah dihisab lalu diteliti hisabnya.
lalu ditanyakan di dalamnya amal-amal salehnya. Ya, lalu ternyata yang menghisapnya adalah lalu ternyata dia dihisap begitu ya. Jadi 3 itu, saya ulangi ya, 3 macam orang yang dihisap. Yang pertama yaitu kaum mukminin yang tanpa hisab, nah, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu suatu kaum yang tidak diteliti saat hisabnya, cuma diperlihatkan amal solehnya, amalan-amalannya saja. Ini tahu nggak? Ini dosamu. Ini tahu nggak? Ini dosamu. Lalu diampuni dosa-dosanya. Nah, yang ketiga adalah yaitu suatu kaum yang dihisab dan dia diteliti saat dihisab, ditanya-tanyai saat dihisab. Ya, ditanya-tanyai saat dihisab. Nah, itu namanya macam-macam hisab yang ada dalam Al-Quran. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang bagaimanakah kita atau bagaimanakah pembalasan pada hari kiamat? Ya, bagaimanakah pembalasan pada hari kiamat? Ini yang saya katakan tadi. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, afwan. Dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min 'irdhihi aw syai' falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamati wa in lam takun lahu 'amal hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih." Siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap seseorang, baik itu kehormatannya atau hartanya atau sesuatu apapun, mintalah halal kepada orang tersebut ya pada hari ini, sebelum nanti di akhirat tidak ada emas dan perak. Ya, yang ada adalah jika orang yang telah berbuat zalim mempunyai tanggungan itu, memiliki pahala, memiliki ganjaran, maka dia akan disiksa sesuai dengan kadar kezalimannya. Ya, kalau seandainya dia tidak memiliki pahala, maka dosa orang yang dizaliminya akan diberikan kepada orang yang menzalimi tadi. Ya, ini bahaya. Ada tanggungan dengan orang lain. Tanggungan itu bukan mesti harus uang ya, tetapi juga mungkin janji yang tidak ditepati, menggibah, menamimah, hardik, menggunjing dan seterusnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib. Termasuk hal yang patut diperhatikan pada hari kiamat adalah perihal darah. Ini pasti diambil qisasnya, pasti diambil gantiannya, perihal darah ya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaji'ul maqtul bil qatil. Orang yang terbunuh akan membawa orang yang membunuh nanti pada hari kiamat. Nasiyatuhu wa ra'su biyadihi. Yang terbunuh tadi memegang kepalanya, jadi dia nggak punya kepala ya, yang terbunuh. Wa adwaju tashakhaba daman. Kemudian karena wajahnya tadi berpindah kepada keyakinan, maka berubah wajahnya ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Rabbi hadza qatalani hatta yudnihi minal arsy." Lalu si fulan yang terbunuh tadi mengatakan, "Wahai Allah, ini yang membunuhku," sampai didekatkan nanti kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana beratnya perkara darah. Jadi jangan bermudah-mudah dengan urusan darah, ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah bainan nas
fid dima. Yang pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali akan dihisab di antara manusia hari kiamat adalah perkara darah. Maka jangan sembarangan kalau urusan darah. Ibu-ibu, sadari-sadari muslimah, darah itu maksudnya menghilangkan nyawa orang, bukan darah haid punya ibu, bukan. Enak aja. Ya. Taib. Kemudian ibu-ibu, sadari-sadari muslimah, termasuk daripada dahsyatnya pada hari kiamat adalah yaitu orang beriman mengkisos orang beriman lainnya. Orang beriman mengkisos orang beriman lainnya. Ya. Perhatikan hadisnya, ya. Yaitu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar." Jika orang beriman sudah bisa lewat dari sirat, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar. Maka orang beriman ini tertahan antara di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Fayataqassuna madhalimat kanat bainahum fid dunya. Maka mereka minta qisas ya terhadap kezaliman-kezaliman di antara mereka di dunia. Hatta idza naqu wa hudzibu udzina lahum bidukhul jannah. Sampai jika mereka sudah dibersihkan, maka baru diizinkan untuk mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Semua orang beriman akan minta kisahnya kelak nanti di hari kiamat. Nah, itu beberapa poin yang patut kita perhatikan, ya, bahwa begitulah dahsyatnya nanti hisab di hari kiamat. Nah, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Waktu kita sudah selesai untuk materi. Tinggal untuk pertanyaan dan tanya jawab. Nah, silakan. Silakan Ibu. Ada hisab, ada hisab. Ada pertanyaan? Nah. Pertanyaan pertama, sebagai seorang awam, apakah termasuk berlebihan jika berdoa minta masuk surga Firdaus tanpa hisab dan azab? Sedangkan saya menyadari ibadah dan amal sangat terbatas. Jawabannya tidak termasuk berlebihan. Tidak termasuk berlebihan. Kenapa? Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus innaha a'lal jannah. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, sesungguhnya itu adalah surga yang paling besar, ya, yang paling besar. Maka mintalah surga Firdaus dan minta tanpa hisab. Meskipun ibadah kita sangat terbatas, dosa kita sangat maksimal, maka tetap saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya agar terhindar dari sifat futur dan malas beribadah dan merasa rendah diri. Jazakallahu khairan. Jawabannya untuk sifat malas, rasanya saya sudah pernah bahas di sini, Ibu. Betul tidak? Agar semangat beribadah. Betul tidak? Agar semangat beribadah, yang pertama, banyak berdoa. Ya, karena yang memiliki petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk. Di antara doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di antara doanya juga, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi
wal kasal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas. Ya. Kemudian kemudian kiat yang kedua agar terhindar dari sifat malas dalam beribadah adalah ingat mati. Karena kalau mati, ya, itu tidak ada baunya, tidak ada peringatan sebelumnya. Dan setelah mati tidak ada waktu untuk beramal. Ya, ingat mati agar semangat beribadah. Yang ketiga, agar semangat beribadah adalah berusaha, harus memaksa diri untuk beribadah, paksa diri untuk sholat 5 waktu, sholat, puasa, zakat, haji, maksa diri, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kiat agar semangat beribadah, tinggalkan maksiat. Karena ibadah yang kita ingin kerjakan itu terasa berat akibat karena maksiat yang kita lakukan. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya, "Wahai Hasan, inni abitu mu'afa." Aku tidur dalam keadaan sehat. Wa uhibbu qiyamal lail. Aku suka bangun malam. Ya, wa uiddu tuhuri, dan aku sudah siapkan bejana untuk wuduku di malam hari. Famali la aqdirul qiyam. Mengapa aku tidak sanggup untuk berbicara untuk bangun malam? Kenapa? Maka jawabannya, qayyadatka dzunubuk. Dosa-dosamu mengikatmu. Ya, dosa-dosamu mengikatmu. Nah, ini adalah beberapa trik di dalam semangat beribadah dan jauh dari malas beribadah kepada Allah. Trik yang kelima, yang terakhir adalah banyak-banyak beramal. Karena amalan akan mengajak saudari-saudari lainnya. Amal ibadah, ya. Di dalam hadis atau di dalam perkataan sahabat dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ta'atillah fa'lam anna laha 'indahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya ketaatan itu mendatangkan saudara-saudara lainnya. Maka beribadahlah kepada Allah, maka niscaya dia akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu ibadah lainnya. Nah, lanjutnya, tidak sengaja saya lagi wudu buka aurat lewat laki-laki, apakah saya berdosa? Kalau tidak sengaja dalam syariat Islam tidak berdosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa dan tidak sengaja. Tapi setelah itu langsung tutup aurat, jangan malah menampilkan. Ya. 2, kalau di depan kita orang bicarakan aib-aib kita sama ibu yang lain, kita tidak senang, apakah itu ghibah atau zalim? Apakah kita dapat transfer pahala di dia? Maka jawabannya yang jelas, kalau dighibahi oleh orang lain, maka dia berarti makhluk yang terzalimi, dan dia nanti akan dapatkan transferan pahala kalau tidak minta halal sekarang di dunia. Kalau orang mau mengasih uang sama kita, kalau terpaksa, apakah halal kita terima? Gimana ceritanya nih? Sampai terpaksa ngasih itu gimana? Apakah ibu yang maksa sehingga terpaksa dia ngasih, atau gimana? Kemudian tahu dari mana bahwa dia terpaksa? Ibunya tahu dari mana? Jangan-jangan ibunya yang baper. Ya, pokoknya kalau dikasih hadiah, terima saja. Dikasih hadiah, terima saja. Jangan sampai berpikir macam-macam. Ya. Bismillah. Tentang gadai sawah. Ada orang menggarap gadai sawah. Dia tidak tahu dulu pemilik sawah sudah ridha
atas sawahnya yang digarap orang penerima gadai. Hasil yang telah dimakan dulu tidak apa-apa, tidak dikembalikan ke tanah pemilik sawah. Pertanyaan, apakah sudah gugur kewajiban penerima gadai tanpa mengembalikan hasil sawah dulu sesuai dengan dalil Al-Baqarah 275? Kalau tidak tahu itu riba, apa hasil yang telah dipungut dulu jadi miliknya? Yang jelas gadai itu begini, Ibu. Gadai itu adalah jaminan atas hutang piutang. Itu namanya gadai. Saya berhutang kepada ibu, atau terbaliklah, saya kan orang kaya, ibu bilang amin gitu loh. Amin. Ibu berhutang kepada saya 10 juta. Apa Bu jaminannya? Tanah saya, Ustadz. Oke, tanah. Nah, tanah yang digadaikan ini masih milik ibu. Saya yang menghutangi ibu tidak boleh menggarap sawah tersebut atau tanah tersebut. Taib. Kalau sudah digarap bagaimana, Ustadz? Nah, tergantung ibu ridha atau tidak. Kalau ridha, selesai urusan. Kalau tidak ridha, wajib dikembalikan. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Kemudian tanah yang digadaikan tadi berpindah kepemilikan nggak, Bu? Ibu menggadaikan tanah ke saya dengan harga, dengan hutang 50 juta. Kira-kira merubah kepemilikan nggak? Tanahnya menjadi tanah saya nggak? Tidak boleh, ya. Yang terjadi banyak seperti itu. Hutang tidak dibayar, langsung disita. Ini tidak boleh. Yang benar adalah dijual. Kemudian hasil penjualannya diberikan kepada yang menghutangi. Wallahu alam. Apa hukumnya video yang diselingi dengan musik? Kalau kita share lagi ke yang lain, apakah kita berdosa? Iya, berdosa. Dan saya tidak menghalalkan video-video kajian saya, potongan-potongan kajian saya diselingi dengan musik. Ya, tidak dihalalkan itu. Iya, berdosa karena menyebarkan musik. Pak RT minta iuran 10.000 per bulan. Apakah itu kewajiban? Kalau dipergunakannya untuk acara bid'ah, apakah kita berdosa? Yang lebih utama kita kasih atau tidak, Ustadz? Jawabannya adalah, kalau seandainya itu iuran untuk keperluan RT, maka tidak mengapa. Nah, tetapi kalau seandainya iuran untuk keperluan perkara-perkara acara-acara yang belum ada tuntunnya dari Rasulullah SAW, maka pada saat itu dia tergantung niat. Ketika dia mengumpulkan itu, niatnya untuk apa? Apakah untuk acara tersebut ataukah tidak? Kalau untuk acara tersebut tidak diperbolehkan, maka dia niatkan yang lain. Karena kalau seandainya tidak ikut, nanti jadi masalah di masyarakat, ya. Ayah saya sudah wafat. Ibu sambung saya berkata, ayah pernah mengatakan nanti kamu akan saya berangkatkan haji. Sampai ayah saya wafat, ibu sambung saya belum didaftarkan haji. Sedangkan usia pernikahan ibu sambung saya hanya 3 tahun. Pertanyaan, apakah itu merupakan hutang buat kami sebagai anaknya? Sedangkan pembagian harta waris sudah berlalu beberapa tahun yang lalu. Jawabannya adalah tidak, bukan hutang, Ibu. Ya, bukan hutang. Itu hanya niat baik dari suami, ya, tetapi belum kesampaian. Wallahu a'lam. Dan tidak ada kaitannya dengan harta waris. Artinya harta warisnya tetap tidak digunakan untuk hajinya sang ibu, kecuali dengan keridhaan dari anak-anak sebagai ahli waris. Allahu a'lam. Termasuk pembalasan di hari kiamat adalah perkara darah. Bagaimana hukumnya dengan aborsi? Bagaimana menghapus dosanya? Jawabannya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beristighfar, menyesal atas perbuatan dosa. Kemudian setelah itu bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Kemudian setelah itu memutuskan dosa tersebut, kemudian dilakukan pada waktunya sebelum mati atau sebelum kiamat. Kemudian setelah itu dilakukan dengan ikhlas, ya.
Nah, ini hukum aborsi haram karena dia membunuh manusia, terutama kalau seandainya manusianya yang sudah lewat daripada 4 hari. Wallahu alam. Udah lewat daripada 4 bulan, kok 4 hari? Bagaimana untuk menafsirkan ayat 90 dan 91 dalam surat Al-Hijr? Apakah bisa atau maksudnya yang baca surat Yasin pada malam Jumat saja? Itulah itulah ayat surat Al-Quran. Saya tidak paham. Baik, kita buka surat Al-Hijr ayat 90-91. Apa itu? Bentar ya Bu. Surat Al-Hijr ayat 90-91. Allah berfirman, alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi. Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua itu. Apa yang dimaksud dengan 'idhin? Bahwa mereka menjadikan Al-Qur'an itu 'idhin, terbagi-bagi. Maka jawabannya di sini dijelaskan. Bentar ya Bu. Ada ayat yang berbunyi fa warabbika lanas'alannahum ajma'in alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. 'Idhin artinya adalah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu beriman kepada sebagian dan berkufur terhadap sebagian yang lain. Tidak masuk. Misalkan gini, maksud ibu ini mungkin begini ya. Ada orang baca Yasin, cuma Yasin yang dia baca selama hidupnya. Dia tidak membaca surat lain. Dia pokoknya amaliyahnya Yasin malam Jumat. Apakah ini termasuk membagi-bagi Al-Quran? Tidak baca yang lain, cuma Yasin doang? Maka jawabannya tidak demikian. Tetapi mengkhususkan surat Yasin di malam Jumat, maka belum ada dalil sahih yang kuat akan hal tersebut. Wallahu a'lam. Puasa Daud hari Ahad, harusnya puasa ada acara keluarga. Apakah boleh berbuka? Jawabannya al-mutanaffil amirun nafsi. Orang yang melakukan amalan sunnah, dia raja terhadap dirinya sendiri. Silahkan dia mau melanjutkan, silahkan dia berbuka. Ya. Lalu nanti besoknya gimana Ustaz? Hari Ahad misalkan aturan puasa jadi tidak puasa karena berbuka. Seninnya gimana? Langsung saja puasa karena sebelumnya berarti tidak puasa. Ya, karena yang namanya puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak puasa. Bagaimana hukumnya batu nisan yang ditulis tapi mau kita ganti, tetapi ibu dan saudara kandung bertentangan dengan sunnah? Jawabannya adalah batu nisan yang ditulis belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Hanya batu nisan saja, tidak perlu tulisan-tulisan. Taib. Kalau ibu melarang bagaimana? Maka jika menimbulkan kegaduhan, maka kita cukup menasihatinya. Wallahu alam. Apakah sama pahala mendengarkan kajian di majlis taklim dengan mendengarkan di rumah melalui YouTube? Gini Ibu, mendengarkan kajian dengan online itu adalah dalam keadaan terpaksa, gitu ya. Seperti orang berwudu, asal hukumnya dia pakai air, karena terpaksa dia pakai debu. Sama itu seperti itu, ya. Menuntut ilmu di majlis melalui online itu adalah dalam keadaan terpaksa saja, karena asal hukumnya majlis ilmu itu
di dalam majelis langsung, ya. Setelah sholat wajib, apakah diharuskan berpindah tempat untuk melakukan sholat sunnah? Diharuskan tidak, tetapi boleh dilakukan agar nanti tempat-tempat itu menjadi saksi kelak di hari kiamat. Oh, si fulan pernah sholat di sini, si fulan pernah berdoa di sini, dan seterusnya. Wallahu alam. Tadi Ustadz membahas di prinsip-prinsip hisab di hari kiamat. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Apakah orang tua baik yang masih hidup atau sudah meninggal tidak menanggung dosa-dosa atau maksiat yang dilakukan oleh anaknya? Maka jawabannya, orang tua tidak menanggung dosa anaknya, tetapi orang tua akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kelakuan anaknya. Menanggung dosa tidak, anaknya yang menanggung dosa, anaknya yang melakukan dosa, tetapi orang tua akan bertanggung jawab. Mengapa sampai si anak berbuat dosa? Apakah kamu sudah memberitahu kepada si anak, mengajari anak dengan ilmu yang benar, menjaga sang anak, atau tidak? Apakah amalan-amalan soleh seorang anak itu bisa mengalir ke orang tua yang sudah meninggal, atau bisa membawa kebaikan juga untuk orang tua yang masih hidup? Jawabannya adalah apabila orang tua punya andil di dalam amal soleh tersebut, seperti orang tua memfasilitasi, orang tua mengajarkan, orang tua memberikan petunjuk, ya, ilmu kepada anak, lalu anaknya mengamalkan ilmu tersebut, maka orang tuanya akan dapat pahala. Orang tuanya akan dapat pahala. Adapun kalau seandainya orang tuanya tidak ada sebagai sebab, maka tidak akan dapat pahala. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi Ibu? Cukup kiranya? Ya, ini yang bisa saya sampaikan karena tidak ada lagi yang bertanya. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.